Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan telah beri kesempatan yang baik bagi kami. Khususnya hari ini Tuhan beri cuaca yang baik sehingga kami keluar di luar dan kami beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah ibadah kami. Sebentar lagi kami mendengar firman-Mu dan juga kami menikmati alam semesta yang Engkau sudah berikan bagi kami. Tuhan, kiranya berkatilah hari ini sehingga hari ini menjadi berkat bagi kami dan juga kami juga menjadi saluran berkat kami sesama kami juga. Tuhan, sebentar lagi Pendeta Jerol akan sampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi hikmatan kuasa-Mu kepada mulut hamba-Mu ini sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga kami boleh mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita dan juga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini sampai acara selesai. Serahkan kepada Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lama baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh lama baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah
kita renungkan di sore hari ini, yang saya ambil di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35. Matius 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Mari kita baca bergantian. Saya membaca ayat 30. Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, saudara-saudara sekalian, kita bergantian membaca sampai ayat 30. Di sini Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan mencercang dan mengamuk karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan menghukum bala dan tawanan Bapa itu akan tercela-cela. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita baca kembali ayat 33 dan 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian juga. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Julian sehat? Sehat aja. Pak Kim lagi ada gangguan kesehatan tapi semangat untuk datang. Alhamdulillah Pak Kim. Pak Pendeta Jong, Clement, apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh menyediakan waktu untuk ibadah khusus di tempat ini, dan ternyata benar apa yang dikatakan Bapak Pendeta Jong, kalau hari Minggu ternyata di sini padat. Jadi tadi saya tapi karena mobil kami kecil jadi bisa sisip-sisip sehingga masih dapat parkiran, tapi mungkin yang lain sudah tidak dapat parkiran di bagian dalam atau di area dalam, mungkin dapat parkiran di luar ya. Ya puji Tuhan, annyeonghaseyo. Manaso banggap semnida. Haleluya. Nah, puji Tuhan, kita harus bersuka cita hari ini, walaupun kita cuma beberapa orang, tapi harus bersuka cita di dalam Tuhan. Apalagi kita berada di taman yang cukup indah, walaupun yang lain ini belum mekar, masih ada yang baru mulai. Kalau bunga apa namanya ini? Sakura. Bunga sakura. Oh, namanya memang bunga sakura ya. Pokot. Sakura ada pokot. Pokot. Betul. Sakura ini bahasa Jepang. Oh iya. Memang kalau di Indonesia lebih dikenal sakura ya. Kalau di sini namanya bokot. Ada juga memang cherry blossom. Ya, ternyata bunga ini hanya sementara. Padahal waktu hari yang lalu, minggu yang lalu Pak Pendeta Jong, kita datang di sini minggu yang lalu. Oh ya, minggu yang lalu. Belum mekar. Sekarang sudah mulai berjatuhan. Ya. Jadi orang-orang saya kira ramai hari ini karena memanfaatkan untuk bunga ini, untuk bisa menikmati bunga ini, menikmati suasana yang indah di tempat ini. Nah Bapak Ibu, di kisah yang kita baca tadi itu juga adalah kisah di satu taman.
namanya Taman Getsemani ya. Nah, tapi di taman itu bukan cerita indah yang kita dapat, tetapi cerita yang memilukan, saya bisa katakan seperti itu ya, pada waktu itu. Bagian firman Tuhan tadi ya kita sudah baca, itu adalah satu kisah di mana Yesus yang oleh karena mendapatkan hikmat dan petunjuk daripada Bapaknya bahwa hari penderitaannya sudah semakin dekat, kematiannya sudah semakin dekat, maka dia mulai memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di dalam satu pertemuan dia menyampaikan bahwa sesuai dengan nubuatan bahwa dia akan mati, disiksa, dan bahwa murid-murid ini akan tercerai-berai. Itu kata Yesus kepada murid-murid. Tapi apa kata Petrus? Sekalipun enggak. Jadi Tuhan Yesus menambahkan bahwa malam hari ini tidak hanya mereka akan tercerai-berai, tapi juga mereka akan tergoncang imannya. Tetapi Petrus menjawab tadi apa? Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, tetapi Petrus katanya tidak. Tapi Yesus menjawab apa? Malam hari ini engkau bukan hanya akan tergoncang iman, tetapi engkau juga akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus dasarnya orang yang dikenal sebagai pemberani, orang yang dikenal yang dapat dilihat sebagai orang yang kuat, orang yang dikenal sebagai orang yang ceplas-ceplos ya, kalau di Indonesia itu ceplas-ceplos namanya, cepat berbicara atau blak-blakan. Ada orang lain mengatakan Petrus ini asal bicara tapi tidak mikir. Nah gitu. Dia mengatakan kepada Yesus apa? Seolah-olah dia membantah. Tidak, guru tidak. Dia katakan apa? Sekalipun aku harus mati. Kalau yang tadi kan dia katakan kalau mereka semua iman mereka tergoncang, maka saya tidak. Dan di sini lebih apa? Pernyataannya lebih kuat lagi. Bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan pernah menyangkal. Jadi dia membantah apa yang dikatakan Yesus. Namun dalam kisah ini diceritakan bahwa setelah selang beberapa waktu mereka ada bersama, kemudian sesudah itu datanglah tentara Romawi dan juga ahli-ahli Taurat. Kemudian ada juga di situ teman mereka atau sahabat mereka atau murid daripada Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Mereka datang gerombolan. Tujuannya apa? Adalah untuk menangkap Yesus. Dan Alkitab memberitahu pada waktu kejadian itu terjadi, maka apa yang terjadi? Semua murid-murid tercerai-berai. Jadi waktu pertama mereka kan katakan sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak menyangkal engkau. Dan dalam bagian terakhir dikatakan semua murid yang lain pun berkata demikian. Jadi tidak hanya Petrus sebetulnya, semua murid yang lain juga berkata sama seperti yang Petrus katakan waktu itu. Tetapi apa yang terjadi pada waktu Yesus ditangkap, mereka semua tercerai-berai. Artinya kata tercerai-berai ini menunjukkan bahwa mereka lari dengan begitu ketakutan, tidak sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Dan lebih memilukan lagi, yang lebih tragis lagi, yaitu pada waktu Petrus dicobai oleh, atau bukan dicobai tapi ditanya oleh orang-orang pada waktu itu. Kamu juga adalah pengikutnya, kamu juga adalah muridnya,
Tetapi apa yang dikatakan Petrus, saya tidak mengenal dia. Kamu adalah salah satu orang yang selalu bersama dengan dia. Apa kata Petrus? Aku sungguh tidak mengenal dia. Bahkan di situ dipakai kata sampai Petrus bersumpah. Tidak hanya bersumpah, tapi dia katakan, terkutuklah diri saya kalau saya mengenal orang itu. Jadi ini satu kontras yang dapat kita lihat, di mana Petrus yang kelihatannya sangat dekat dengan Yesus, Petrus yang kelihatannya sangat kuat, Petrus yang kelihatannya sangat akan berdiri kokoh mempertahankan imannya, tetapi ketika dia berhadapan dengan situasi, ketika dia semacam dicobai, ternyata apa? Dia tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, apa pelajarannya untuk kita? Pelajarannya untuk kita, yang pertama, bahwa orang yang kelihatannya dekat dengan Yesus belum tentu mengenal Yesus dengan benar. Ayo ya. Orang yang kelihatannya hari-hari melayani, hari-hari melaksanakan tugas pekerjaan, mungkin yang kelihatannya pekerjaan Tuhan, belum tentu dia sudah mengenal Yesus dengan benar. Sama seperti Petrus. Ternyata dia belum mengenal maksud Tuhan yang sebenarnya datang di dunia. Orang Israel dalam konsep mereka apa? Mereka menantikan Mesias yang nanti akan membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, Yesus datang dengan identitas sebagai Mesias. Makanya mereka meragukan Yesus. Nah, salah satunya yang membuat Petrus semacam tergoncang imannya karena apa? Dia yang berpikir Yesus itu adalah Mesias yang nanti akan membebaskan mereka dari penjajahan, tetapi sekarang Yesus malah ditangkap dan menuju ke pengadilan sampai ke kematian. Nah, ini kan Petrus berpikir, waduh, kenapa ini jadi berbeda ceritanya, gitu kan? Mereka berpikirnya demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mempelajari konteks selanjutnya, ternyata murid-murid dan Petrus juga berpikir sedemikian. Tidak hanya orang-orang Israel, tapi Petrus dan murid-murid juga masih membawa konsep ini, bahwa Mesias yang akan datang adalah Mesias yang nanti akan membebaskan. Makanya waktu Yesus sudah bangkit, di situ di ayat-ayat selanjutnya, pada waktu mereka dari kubur kemudian dalam perjalanan, ini dikatakan ada dua murid, mereka sedang berbicara. Ada satu kalimat yang mereka ungkapkan begini, padahal kami mengira dia adalah orang yang nanti akan membebaskan. Jadi konsep mereka ternyata tidak sesuai dengan yang Yesus maksudkan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa siapakah Petrus? Petrus adalah orang yang kelihatannya paling dekat dengan Yesus. Betul ya? Petrus adalah orang yang dipanggil pertama oleh Yesus. Menjadi murid pertama yang dipanggil oleh Yesus apa? Petrus. Bahkan Petrus juga sudah merasakan mujizat. Mujizat apa yang Petrus rasakan? Pada waktu di perahu, dia apa? Dia bisa berjalan di atas air. Tuhan menolong dia. Bahkan Petrus juga salah satu saksi daripada transfigurasi, atau pada waktu Yesus menampakkan diri dan di situ ada Musa mungkin ya, Musa dan Elia. Jadi dia menyaksikan tentang kemuliaan. Artinya sebetulnya Petrus sudah banyak melihat perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan. Tapi ternyata itu tidak membuat dia memahami sungguh tentang pribadi Yesus. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat berarti bagi saya dan bagi kita semua, bahwa saya katakan tadi bahwa orang yang kelihatannya dekat belum tentu dia sudah mengenal Tuhan. Orang yang kelihatannya kuat akan kokoh berdiri, belum tentu dia akan tetap kuat. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu, ini kisah daripada
Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart ini adalah seorang pendeta, seorang penginjil besar dari Amerika. Dia waktu itu di tahun 1980-an. Jadi dia memang orang yang waktu itu sangat terkenal. Dia banyak membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya pokoknya pelayanannya saya katakan ini Jimmy Swaggart ini kalau secara kasat mata seorang yang kuat, seorang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi satu ketika dia jatuh dalam skandal. Ketika dia jatuh, banyak orang yang waktu itu mengikutnya menjadi kecewa. Menjadi wah kenapa orang yang kelihatannya hebat dekat dengan Tuhan tetapi bisa jatuh juga. Dalam pengakuannya di publik waktu itu dia mengakui akan kesalahan. Dan dalam pengakuannya apa yang dia katakan? Saya terlalu sibuk melaksanakan pelayanan saya, terlalu sibuk melaksanakan tugas saya, tetapi saya melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi artinya apa? Kesibukannya telah membuat dia tidak lagi ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tugas pelayanan kita itu memang bagus. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita itu memang bagus. Tetapi itu jangan menggantikan posisi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita begitu ya, karena sudah terlalu banyak tugas, sibuk, sudah hampir tidak ada waktu lagi berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita berpikir, ya kita sedang melayani, kita sedang bekerja bagi Tuhan. Ya, tetapi melaksanakan pekerjaan Tuhan, yaitu saya katakan bagus. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, kita berpikir kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan, kita sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan, tapi mungkin kita sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, tapi mungkin kita sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu hanya rutinitas saja, hanya karena saya diberikan tugas sebagai apalah. Tapi perjalanan kita sebenarnya kita seperti sudah mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini bisa menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berarti bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan tugas. Maka jangan merasa kita sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jangan merasa kita sebagai orang yang paling kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah merasa orang yang paling dekat dengan Tuhan, kita tidak lagi membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Karena kita merasa sudah dekat dengan Tuhan. Nah, pelayanan, kerja, tugas, kita menginjili, mencari jiwa, tapi jiwa kita sendiri kita abaikan. Nah, ini menjadi berbahaya. Dan ini ada contoh-contoh yang sangat jelas. Jadi tidak hanya Petrus, tapi murid-murid juga yang lain demikian. Artinya apa? Dalam kita mengikut Tuhan, penting untuk kita memastikan bahwa kita memahami firman Tuhan, memahami maksud Tuhan. Jadi jangan sampai kita sudah ikut Tuhan, sudah begitu lama Tuhan, tapi ketika diperhadapkan dengan Tuhan, Tuhan bilang saya tidak mengenal kamu. Karena ada firman Tuhan begitu ya, saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah melakukan mujizat demi namamu, tapi Tuhan kata, aku tidak mengenal kamu. Nah, jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan, dalam penginjilan, dan dalam tugas-tugas rohani yang lainnya, tetapi juga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Ketika Tuhan melihat tugas kita, ketika Tuhan melihat pelayanan kita, Dia senang karena apa? Itu sesuai dengan yang Dia kehendaki. Makanya memang Bapak Ibu, sangat penting untuk kita memahami firman Tuhan dengan benar, sehingga ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan, tugas-tugas, maka kita tidak lari daripada koridor. Kita tidak lari daripada apa yang firman Tuhan maksud. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini boleh
memberkati kita semua, sehingga kita menjadikan, ini kan masih suasana kebangkitan, kita menjadikan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak hanya kita peringati setiap tahunnya dengan acara-acara yang kita buat, tetapi kebangkitan Kristus yang paling utama yaitu membangkitkan roh kita untuk lebih semangat di dalam Tuhan, membangkitkan semangat kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar, membangkitkan semangat kita untuk kita mau tetap selalu tetap selalu hidup di dalam Tuhan dan ya semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.